Adisya Purihandini, dokter umum Rumah Sakit Permata Cibubur. Siang kali ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Luciana Uli Simbolon, spesialis anak, yang kali ini kita akan mengangkat topik penting terkait anak dan juga penanganannya nih untuk ayah bunda di rumah, terutama di saat pandemi ini. Nah, judulnya untuk kali ini adalah demam pada anak, yang juga disponsori oleh Tempra. Oke, terima kasih Tempra. Nah, untuk demam kali ini ya dok, terutama akan dibahas lebih dalam lagi nih terkait arti demam itu sendiri, bagaimana penanganan demam untuk ayah bunda di rumah, khususnya di masa pandemi ini, juga kapan sih dok kita bisa bawa putra-putri kita yang demam itu ke dokter. Oke, jadi gini untuk sahabat Permata semuanya yang ada di rumah ya. Kalau demam itu sebetulnya gejala, itu tuh respon kekebalan tubuh kita sendiri terhadap adanya penyakit ya dok ya. Bisa karena infeksi, kemudian infeksinya itu disebabkan oleh apa sih? Infeksinya boleh karena bakteri, misalnya radang, kemudian salah makan, saluran cerna, atau mungkin karena virus yang lagi ngetren sekarang kan virus corona ya, itu juga gejala utamanya demam, atau virus yang lainnya seperti apa, demam berdarah gitu, itu bisa menyebabkan demam, atau misalnya karena jamur pada pasien-pasien yang mendapat kemoterapi atau imunosupresan lainnya. Kemudian kapan sih disebut demam? Kalau suhu normal kita kan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi harus diukurnya pakai termometer ya dokter Adis ya, nggak bisa pakai tangan. Kadang suka anak saya demam gitu, cuma dipegang aja ya dok. Tangan kita nggak keluarin angka. Jadi disebut demam itu kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius ya untuk ayah bunda yang di rumah. Nah, saat anak kita demam, apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Yang pertama jelas kita harus memberikan anak tersebut dengan antipiretik atau disebut dengan anti demam. Yang tentu saja yang paling aman harus berisinya paracetamol ya, itu yang efek sampingnya sangat-sangat rendah. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk memperhatikan cairan dan juga nutrisinya. Kalau anak kita demam itu sebetulnya kebutuhan nutrisinya dan kebutuhan cairannya pasti lebih meningkat dibanding anak yang tidak demam ya untuk ayah bunda Keringatnya ya dok ya, karena keringatnya, kemudian metabolismenya jauh lebih meningkat seperti itu. Kemudian kalau perlu anak kita dikompres dengan air hangat atau air suam-suam pupu. Ya, itu hal-hal yang mungkin boleh diperhatikan oleh ayah bunda di rumah ya. Untuk pola demamnya dok? Oke, untuk pola demam yang ayah bunda pasti tahu itu pelana kuda. Itu ngetren banget. Kenapa? Karena itu polanya demam berdarah ya. Jadi udah pasti takut banget kalau demam berdarah dong. Gitu. Jadi yang pertama pelana kuda itu demam tinggi mendadak 2 atau 3 hari pertama. Langsung 39, 40, 39, 40 sudah diberikan obat demam, kemudian turun demam lagi. Nah, lalu dia akan turun sampai dengan mungkin di bawah normal itu di hari keempat atau hari kelima. Lalu di hari keenamnya dia mulai naik lagi. Itu trennya seperti itu disebut pelana kuda. Atau demam pada tipes, itu contohnya apa? Step ladder. Jadi seperti apa? Dia naik bertingkat. Misalnya nih, setelah seminggu demam, ngelamang-lamang, sumeng-sumeng ya istilahnya. Kemudian naik 37,5. Besoknya 38, besoknya 38,3. Seperti itu, makin lama makin tinggi. Itu disebut dengan demam step ladder. Gitu dokter. Untuk ini dok, jadi kan kalau demam itu bisa mengakibatkan ke kejang demam itu gimana? Ya, kejang itu terjadi karena sel-sel tubuh kita nih, terutama sel saraf kita, itu berisi sinyal-sinyal listrik yang nanti terhubung ke otak. Kalau kita demam, mungkin saja saluran pembungkus sarafnya itu belum terlalu matang. Jadi kejang demam itu biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Itu ayah bunda mesti perhatikan, terutama bagi yang ada riwayat keluarganya dengan kejang demam. Nah, itu sebaiknya
lebih diperhatikan. Jadi anaknya jangan sampai demam supaya tidak memicu terjadinya kejang. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh putra putri ayah bunda nih dok, gimana dok? Terutama di era pandemi ini nih, ya, untuk jangan sampai demam gitu. Jangan sampai demam ya. Iya, ini lagi musimnya juga lagi mulai musim panas, mau musim dingin, nggak jelas ya, atau hujan mendadak, atau panas mendadak. Nah, mungkin yang jelas nomor 1, sesuai dengan anjuran IDAI pada anak-anak tetap di rumah. Betul. Nah, jangan kemana-mana. Stay at home ya dok. Ya, stay at home dulu. Kemudian rajin cuci tangan. Apabila terpaksa keluar rumah, tetap jaga jarak. Betul. Kemudian ini kenakan masker ya, jangan lupa dikenakan maskernya. Lalu untuk menambah imun, tetap walaupun di rumah makanannya harus dijaga dengan makanan yang bergizi. Atau kemudian juga semakin banyak nih dok, akhir-akhir ini yang ke poli itu karena gangguan saluran cerna. Kemungkinan karena sudah mungkin bosan cuci tangan, habis school at home, kemudian sampai ngemil gitu. Itu perlu diperhatikan untuk asupan nutrisinya dan juga cairannya. Karena di rumah aja terasa nggak keringatan, jadi lupa minum anaknya. Banyak yang begitu ya dok. Dan juga vaksinasi tetap diberikan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau demam yang karena imunisasi dok, gimana dok? Ya, Boleh pakai obat ya dok? Ya, demam karena imunisasi itu reaksi yang wajar ya. Tapi ayah bunda tenang saja karena reaksi demam akibat imunisasi itu tidak banyak, hanya sekitar 5%-nya. Dan itu biasanya oleh dokter maupun petugas kesehatan lainnya sudah memberikan oleh-oleh ya, obat yang isinya juga paracetamol. Diberikan apabila anaknya di atas 38 derajat Celcius. Dokter, di era new normal nih, tadi dokter sebutkan pakai masker. Cuman kalau anak umur berapa nih dok yang boleh pakai masker atau yang belum perlu pakai masker di bawah 2 tahun mungkin dapat? Nah, jadi kalau pakai masker memang kurang dari 2 tahun kan tidak disarankan pakai masker. Tapi yang jelas kan 1, jaga jarak. Jadi kalau bisa tetap tidak berkerumun, apalagi anak-anak ya sangat susah untuk dikasih tahu karena kita negara ketimuran ya, jadi masih bersilaturahmi, saling tangan, cium tangan, sampai kasih cipiki. Kalau yang dewasa aja susah diatur, gimana ngatur anak-anak 2 tahun gitu kan? Iya, betul dokter. Oh iya nih dok, sebelumnya sudah dapat pertanyaan nih dok lewat media sosial kita ya, lewat Instagram, lewat Facebook. Sudah banyak banget ini ayah bunda yang menanyakan tentang demam pada anak nih dok. Pertanyaannya langsung dibacain ya dok. Dari akun Lia Soraya dok. Bertanya nih dok, ibu saya mengajarkan apabila anak demam itu berarti anaknya mau tumbuh dewasa, jadi tidak boleh dikasih obat sama tidak boleh mandi nih dok. Oke, untuk Bu Lia ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau anaknya didoakan mau pinter ya, alhamdulillah ya sebenarnya. Tapi kalau memang anaknya itu mengalami demam, ya tetap harus diturunkan demamnya. Karena kita tidak tahu apakah anak tersebut memiliki riwayat kejang atau tidak nantinya. Kemudian juga akan lebih nyaman. Kalau kebayang ya, kalau kita demamnya tinggi sekali, pasti nggak bisa ngapa-ngapain, maunya tidur, lemas, minum makin sulit, nanti demamnya makin tinggi. Dan juga untuk dimandikan, tentu saja boleh ya untuk dimandikan. Karena kalau tidak dimandikan, demam itu kan pasti naik turun pada anak ya, Dokter Adis. Tidak bisa dia demam itu nggak turun-turun, nggak seperti kita kekebalan tubuhnya. Jadi kalau anak demam pasti akan naik turun pada 3 hari pertamanya. Nah itu ya sebaiknya tetap dimandikan, tapi dengan air hangat gitu. Karena kalau enggak saat demamnya turun dia keringatan, malah keringatnya numpuk, jadi nanti infeksi bakteri pada anak kita gitu. Yang kedua nih dok, dari akun Tari Lestari mau tanya nih mengenai saat anak demam. Tadi dokter sudah sedikit bahas di kompresnya dengan air hangat atau air es nih dok. Terus bajunya harus yang, karena kan kedinginan takutnya, jadi kadang suka dikasih baju tebal atau tipis aja nih dok. Ya, oke, terima kasih Bunda Tari untuk pertanyaannya. Jadi tadi kalau zaman dulu memang kompresnya kompres es batu, tapi ternyata seiring perkembangan ilmu pengetahuan bahwa kalau dikompres es batu akan membuat tubuh kita itu pembuluh darahnya nyempit alias kontraksi. Nah, pembuluh darah yang kontraksi pada episode demam berikutnya, demamnya akan justru meningkat lebih tinggi seperti itu. Jadi sekarang kompresnya kompres air hangat atau suam-suam kuku saja. Kemudian
pakaiannya juga jangan terlalu tebal. Kenapa? Karena demamnya itu naik turun. Kalau pakai selimut tebal atau justru jaket tebal, demamnya justru nggak bisa keluar dari tubuh, terjebak di sekitar badan si anak. Nah itu malah membuat demamnya juga semakin tidak turun-turun. Berarti ayah bunda dikompres dengan air hangat ya dok ya? Ya. Karena kan mungkin berpikiran karena badannya demam dikasih air dingin nih, Air biar es dingin. ya? Nah, dikasih air es untuk kompresnya, jadi yang benar itu air hangat. Ya. Nah dok, selanjutnya ya dok, Ya. dari akun Putri Uti, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika anak kejang dok, sebelum dibawa ke rumah sakit nih dok? Oke, untuk Bu Putri, anaknya kejang pertama kali misalnya ya, kalau kejang pertama tentu saja belum ada pengalaman sebelumnya. Jadi kita pindahkan anak tersebut ke tempat yang aman. Jadi kalau misalnya dia dekat jendela atau dekat gelas yang kemungkinan akan menimbulkan kecelakaan lagi, sebaiknya disingkirkan ke tempat yang aman. Kemudian kalau pakai pakaian terlalu ketat, kita bantu longgarkan. Dan juga kita miringkan kepalanya supaya jalan nafasnya aman. Seperti itu. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya. Sendok banyak ya dok? Sendok sama kopi. Nah, ini anak lagi kejang, nggak lagi mau minum kopi. Jadi jangan dikasih sendok sama kopi ya untuk ayah bunda sekalian. Kita amankan karena kejangnya ini kejang pertama, sebaiknya segera dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit. Gitu. Baik, untuk ayah bunda yang sedang menonton live Instagram ini boleh diajukan nih pertanyaannya untuk Dokter Lucia terkait demam pada anak ini ya. Dan nanti ditunggu kita lihat lagi nih pertanyaannya apa saja. Lanjut ya dok. Yang kelima nih sekarang dok. Akun dari Kakak Mila Niki. Pertanyaan untuk Dokter Lucia. Anak saya usia 1 tahun, sudah 2 hari demamnya tinggi. Diberikan paracetamol turun dok. Cuma nanti 2 jam mulai tinggi lagi. Nah ini tadi sudah dokter jelaskan ya dok. Gimana dok? Ya, tapi masih aktif anaknya dok? Masih aktif ya, ya. Terima kasih Bunda Kakak pertanyaannya. Sebenarnya enak sekali kalau anaknya masih aktif, berarti dia daya tahan tubuhnya masih baik ya untuk merespon demamnya. Demam itu suhu di atas 38, jadi kita harus memberikan obat anti demamnya di suhu 38 tersebut. Kemudian jangan lupa diperhatikan cairannya juga, karena kalau kita hanya kasih obat demam tidak memperhatikan cairannya, seakan-akan demam, padahal si anak kita lagi kekurangan cairan. Tiap 4 jam boleh diberikan obat demamnya. Jadi kalau paracetamol itu boleh diberikan tiap 4 jam. Apabila kondisi terpaksa nih dok, dia masih demam 39, 2 jam lagi udah naik lagi nih 38 nih, ya boleh diberikan obat anti demam yang lainnya. Apabila anaknya masih bisa minum, ya diberikan lewat mulut. Ya, obatnya boleh diberikan lewat mulut saja. Tapi kalau anaknya itu nggak bisa minum, lagi ngantuk, lagi marah-marah, boleh yang diberikan lewat anus. Cukup jelas sekali ya ayah bunda untuk penanganan ini. Jadi kalau misalnya 2 jam sudah mulai naik lagi, boleh dengan antidiuretik yang lain ya dok. Ya, jika masih bisa minum, silakan dari oral, dari minum langsung sirupnya. Oke, yang keenam ya dok, dari akun Niken Pratiwi dok, mau tanya, anak kedua saya umur 2 bulan, kakaknya umur 12 bulan dok, ada riwayat kejang demam pada kakaknya nih dok. Jadi risiko untuk si adik ini ada kejang demam bagaimana dok? Ya, ini anak kembar yang tertunda ya, 2 bulan sama 12 bulan ya. Nah, itu jaraknya mepet banget. Jadi mungkin kakaknya ada risiko kejang demam karena pernah kejang demam karena dia usianya sudah di atas 6 bulan. Nah, untuk adiknya itu sangat mungkin terjadi kejang demam karena itu tadi bakat dari saluran listrik sistem saraf si anak tersebut yang mungkin ambang dayanya terhadap demam dia rendah gitu. Tapi ini tidak seumur hidup ya, harusnya dia di atas 5 tahun sudah tidak terjadi kejang demam lagi. Apabila masih terjadi kejang demam di atas 5 tahun, sebaiknya diperiksakan ke dokter saraf anak karena harus dicari tahu nih apa ada masalah dengan aktivitas listriknya, mungkin dengan EEG. Kemudian juga kalau bayi yang kejang kurang dari 6 bulan. Nah, kalau kurang dari 6 bulan sebaiknya ya segera diperiksakan karena biasanya bukan karena kejang demam biasa. Baik dokter, pertanyaan ke-7 nih
dok, ini banyak banget dok. Kayak bunda nih tertarik banget nih sama tema ini, demam terus di masa pandemi kayak gini ya dok, jadi kan benar-benar was-was sekali. Untuk yang ketujuh dok, akun Agni dokter dalam masa pandemi ini obat yang tadi dok, obat apa saja nih yang harus disiapkan di rumah sama ayah bunda di rumah? Ya, terima kasih Bunda Rahmi pertanyaannya. Untuk stok obat tentu saja tidak boleh banyak-banyak ya, karena biasanya jadi mubazir nanti. Jadi yang jelas harus punya itu paracetamol. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan anak kita demam. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Nah paling apes kalau malam nih dok. Nah kan repot nih cari apotek di malam. Sebaiknya kalau paracetamol, obat anti demam itu harus punya. Kemudian apabila anak kita memang alergian, boleh punya obat batuk, obat pilek yang terpisah gitu. Itu saja sih, sama mungkin multivitamin silahkan. Yang penting kan kita jaga kesehatan tubuh anak-anak kita dengan nutrisi yang cukup, dengan cairan. Kalau zaman sekarang dengan cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat lainnya ya. Karena seringkali demam itu justru karena batuk, saya batuk pilek lama ya dok, demam gitu. Karena jadi perlu juga ya dok obat batuk pilek itu sendiri. Silakan. Iya dokter, untuk pertanyaan berikutnya dok dari akun Mirawati, mau tanya dok, panas yang berapa hari nih? Ya tadi dokter bilang nih wajib dibawa ke rumah sakit dok. Kalau sudah naik turun seperti itu bagaimana dok? Terutama saat pandemi gini, jadi orang tuanya lebih khawatir dok. Ya pasti ya. Untuk Ibu Irawati mungkin tidak sendirian ya khawatir kalau anaknya demam di masa pandemi seperti ini. Yang jelas 3 hari pertama anaknya masih aktif, masih bisa makan, masih bisa minum. Ya sebaiknya mungkin di rumah saja dulu ya, kita atasi obat demamnya, kemudian atasi penyakit lainnya juga. Nah kalau misalnya sudah 3 hari nih dok, nah kok masih demam aja ya? Sebaiknya diperiksakan ke dokter karena mungkin di situ butuh untuk pemeriksaan darah. Kira-kira ini infeksinya mengarah kemana ya? 3, oke. Halo, selamat siang sahabat Permata. Perkenalkan saya Dr. Adi Syarif Purihandini, dokter umum Rumah Sakit Permata Cibubur. Siang kali ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Luciana Uli Simbolan, spesialis anak, yang kali ini kita akan mengangkat topik penting terkait anak dan juga penanganannya nih untuk ayah bunda di rumah, terutama di saat pandemi ini. Nah, judulnya untuk kali ini adalah demam pada anak, yang juga disponsori oleh Tempra. Oke, terima kasih Tempra. Nah, untuk demam kali ini ya dok, terutama akan dibahas lebih dalam lagi nih terkait arti demam itu sendiri, bagaimana penanganan demam untuk ayah bunda di rumah, khususnya di masa pandemi ini, juga kapan sih dok kita bisa bawa putra-putri kita yang demam itu ke dokter. Oke, jadi gini untuk sahabat Permata semuanya yang ada di rumah ya. Kalau demam itu sebetulnya gejala, itu tuh respon kekebalan tubuh kita sendiri terhadap adanya penyakit ya dok ya. Bisa karena infeksi, kemudian infeksinya itu disebabkan oleh apa sih? Infeksinya boleh karena bakteri, misalnya radang, kemudian salah makan, saluran cerna, atau mungkin karena virus yang lagi ngetren sekarang kan virus corona ya, itu juga gejala utamanya demam, atau virus yang lainnya seperti apa, demam berdarah gitu, itu bisa menyebabkan demam, atau misalnya karena jamur pada pasien-pasien yang mendapat kemoterapi atau imunosupresan lainnya. Kemudian kapan sih disebut demam? Kalau suhu normal kita kan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi harus diukurnya pakai termometer ya dokter Adi ya, nggak bisa pakai tangan. Kadang suka anak saya demam gitu, cuma dipegang aja ya dok. Tangan kita nggak keluarin angka. Nah, jadi disebut demam itu kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius ya untuk ayah bunda yang di rumah. Nah, saat anak kita demam, apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Yang pertama jelas kita harus memberikan anak tersebut dengan antipiretik atau disebut dengan anti demam. Yang tentu saja yang paling aman harus berisinya paracetamol ya, itu yang efek sampingnya sangat-sangat rendah.
Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk memperhatikan cairan dan juga nutrisinya. Kalau anak kita demam itu sebetulnya kebutuhan nutrisinya dan kebutuhan cairannya pasti lebih meningkat dibanding anak yang tidak demam ya. Untuk ayah bunda Keringatnya ya dok ya? banyak keringatnya, kemudian metabolismenya jauh lebih meningkat seperti itu. Kemudian kalau perlu anak kita dikompres dengan air hangat atau air suam-suam pupu. Ya, itu hal-hal yang mungkin boleh diperhatikan oleh ayah bunda di rumah ya. Untuk pola demamnya dok? Oke, untuk pola demam yang ayah bunda pasti tahu itu pelana kuda. Itu ngetren banget. Kenapa? Karena itu polanya demam berdarah ya. Jadi udah pasti takut banget kalau demam berdarah dong. Gitu. Jadi yang pertama pelana kuda itu demam tinggi mendadak 2 atau 3 hari pertama. Langsung 39, 40, 39, 40 sudah diberikan obat demam, kemudian turun demam lagi. Nah, lalu dia akan turun sampai dengan mungkin di bawah normal itu di hari keempat atau hari kelima. Lalu di hari keenamnya dia mulai naik lagi. Itu trennya seperti itu disebut pelana kuda. Atau demam pada tipes, itu contohnya apa? Step ladder. Jadi seperti apa? Dia naik bertingkat. Misalnya nih, setelah seminggu demam, ngelamang-lamang, sumeng-sumeng ya istilahnya. Kemudian naik 37,5. Besoknya 38, besoknya 38,3. Seperti itu, makin lama makin tinggi. Itu disebut dengan demam step ladder. Gitu dokter. Untuk ini dok, jadi kan kalau demam itu bisa mengakibatkan ke kejang. Kejang demam itu gimana? Ya, kejang itu terjadi karena sel-sel tubuh kita nih, terutama sel saraf kita, itu berisi sinyal-sinyal listrik yang nanti terhubung ke otak. Kalau kita demam, mungkin saja saluran pembungkus sarafnya itu belum terlalu matang. Jadi kejang demam itu biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Itu ayah bunda mesti perhatikan, terutama bagi yang ada riwayat keluarganya dengan kejang demam. Nah, itu sebaiknya lebih diperhatikan, jadi anaknya jangan sampai demam supaya tidak memicu terjadinya kejang. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh putra putri ayah bunda nih dok, gimana dok? Terutama di era pandemi ini nih, ya, untuk jangan sampai demam gitu. Jangan sampai demam ya. Iya, ini lagi musimnya juga lagi mulai musim panas, mau musim dingin, nggak jelas ya, atau hujan mendadak, atau panas mendadak. Nah, mungkin yang jelas nomor 1 sesuai dengan anjuran IDAI pada anak-anak tetap di rumah. Betul. Nah, jangan kemana-mana. Stay at home ya dok. Ya, stay at home dulu. Kemudian rajin cuci tangan. Apabila terpaksa keluar rumah, tetap jaga jarak. Betul. Kemudian ini kenakan masker ya, jangan lupa dikenakan maskernya. Lalu untuk menambah imun, tetap walaupun di rumah makanannya harus dijaga dengan makanan yang bergizi. Atau kemudian juga semakin banyak nih dok, akhir-akhir ini yang ke poli itu karena gangguan saluran cerna. Kemungkinan karena sudah mungkin bosan cuci tangan, habis school at home, kemudian sampai ngemil gitu. Itu perlu diperhatikan untuk asupan nutrisinya dan juga cairannya. Karena di rumah aja ngerasa nggak keringatan jadi lupa minum anaknya. Banyak yang gitu ya dok. Dan juga vaksinasi tetap diberikan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau demam yang karena imunisasi dok, gimana dok? Ya, Nggak pakai obat ya dok? ya demam karena imunisasi itu reaksi yang wajar ya. Tapi ayah bunda tenang saja karena reaksi demam akibat imunisasi itu tidak banyak, hanya sekitar 5%-nya. Dan itu biasanya oleh dokter maupun petugas kesehatan lainnya sudah memberikan oleh-oleh yang obat yang isinya juga paracetamol. Diberikan apabila anaknya di atas 38 derajat Celcius. Dokter di era new normal nih, tadi dokter sebutkan pakai masker. Cuman kalau anak umur berapa nih dok yang boleh pakai masker atau yang belum perlu pakai masker di bawah 2 tahun mungkin dapat? Nah, jadi kalau pakai masker memang kurang dari 2 tahun kan tidak disarankan pakai masker. Tapi yang jelas kan 1, jaga jarak. Jadi kalau bisa tetap tidak berkerumun, apalagi anak-anak ya sangat susah untuk dikasih tahu karena kita negara ketimuran ya, jadi masih bersilaturahmi, saling tangan, cium tangan, saling kasih biji. Kalau yang dewasa aja susah diatur, gimana ngatur anak-anak 2 tahun gitu kan? Iya.
dokter. Oh iya nih dok, sebelumnya sudah dapat pertanyaan nih dok lewat media sosial kita ya, lewat Instagram, lewat Facebook. Sudah banyak banget ini ayah bunda yang menanyakan tentang demam pada anak nih dok. Pertanyaannya langsung dibacain ya dok. Dari akun Lia Soraya dok. Bertanya nih dok, ibu saya mengajarkan apabila anak demam itu berarti anaknya mau tumbuh dewasa, jadi tidak boleh dikasih obat sama tidak boleh mandi nih dok. Oke, untuk Bu Lia ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau anaknya didoakan mau pinter ya, alhamdulillah ya sebenarnya. Tapi kalau memang anaknya itu mengalami demam, ya tetap harus diturunkan demamnya. Karena kita tidak tahu apakah anak tersebut memiliki riwayat kejang atau tidak nantinya. Kemudian juga akan lebih nyaman. Kalau kebayang ya, kalau kita demamnya tinggi sekali, pasti nggak bisa ngapa-ngapain, maunya tidur, lemas, minum makin sulit, nanti demamnya makin tinggi. Dan juga untuk dimandikan, tentu saja boleh ya untuk dimandikan. Karena kalau tidak dimandikan, demam itu kan pasti naik turun pada anak ya, Dokter Adis. Tidak bisa dia demam itu nggak turun-turun, nggak seperti kita kekebalan tubuhnya. Jadi kalau anak demam pasti akan naik turun pada 3 hari pertamanya. Nah itu ya sebaiknya tetap dimandikan, tapi dengan air hangat gitu. Karena kalau enggak saat demamnya turun dia keringatan, malah keringatnya numpuk, jadi nanti infeksi bakteri pada anak kita gitu. Yang kedua nih dok, dari akun Tari Lestari mau tanya nih mengenai saat anak demam. Tadi dokter sudah sedikit bahas di kompresnya dengan air hangat atau air es nih dok. Terus bajunya harus yang, karena kan kedinginan takutnya, jadi kadang suka dikasih baju tebal atau ya tipis aja nih dok. Ya, oke, terima kasih Bunda Tari untuk pertanyaannya. Jadi tadi kalau zaman dulu memang kompresnya kompres es batu. Tapi ternyata seiring perkembangan ilmu pengetahuan bahwa kalau dikompres es batu akan membuat tubuh kita itu pembuluh darahnya nyempit alias kontraksi. Nah, pembuluh darah yang kontraksi pada episode demam berikutnya demamnya akan justru meningkat lebih tinggi seperti itu. Jadi sekarang kompresnya kompres air hangat atau suam-suam kuku saja. Kemudian pakaiannya juga jangan terlalu tebal. Kenapa? Karena demamnya itu naik turun. Kalau pakai selimut tebal atau justru jaket tebal, demamnya justru nggak bisa keluar dari tubuh, terjebak di sekitar badan si anak. Nah itu malah membuat demamnya juga semakin tidak turun-turun. Berarti ayah bunda di kompres dengan air hangat ya dok ya. Karena kan mungkin berpikiran karena badannya demam dikasih air dingin nih, biar dingin. Nah dikasih air es untuk kompresnya, jadi yang benar itu air hangat. Nah dok, selanjutnya ya dok, dari akun Putri Uti, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika anak kejang dok sebelum dibawa ke rumah sakit nih dok? Oke, untuk Bu Putri, anaknya kejang pertama kali misalnya ya, kalau kejang pertama tentu saja belum ada pengalaman sebelumnya. Jadi kita pindahkan anak tersebut ke tempat yang aman. Jadi kalau misalnya dia dekat jendela atau dekat gelas yang kemungkinan akan menimbulkan kecelakaan lagi, sebaiknya disingkirkan ke tempat yang aman. Kemudian kalau pakai pakaian terlalu ketat, kita bantu longgarkan. Dan juga kita miringkan kepalanya supaya jalan nafasnya aman. Seperti itu, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya. Sendok banyak ya dok? Sendok sama kopi. Nah ini anak lagi kejang, nggak lagi mau minum kopi, jadi jangan dikasih sendok sama kopi ya untuk ayah bunda sekalian. Kita amankan, karena kejangnya ini kejang pertama, sebaiknya segera dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit. Gitu. Baik, untuk ayah bunda yang sedang menonton live Instagram ini boleh diajukan nih pertanyaannya untuk dokter Lucia terkait demam pada anak ini ya. Dan nanti ditunggu, kita lihat lagi nih pertanyaannya apa saja. Lanjut ya dok, yang kelima nih sekarang dok, akun dari kakak Mila Niki. Pertanyaan untuk dokter Lucia. Anak saya usia 1 tahun, sudah 2 hari demamnya tinggi. Diberikan paracetamol turun dok, cuma nanti 2 jam mulai tinggi lagi. Nah ini tadi sudah dokter jelaskan ya dok. Gimana dok? Ya, tapi masih aktif anaknya dok? Masih aktif ya. Terima kasih Bunda Kakak pertanyaannya. Sebenarnya enak sekali kalau anaknya masih aktif, berarti dia daya tahan tubuhnya masih baik ya untuk merespon demamnya. Demam itu suhu di atas 38, jadi kita harus memberikan obat anti demamnya di suhu 38 tersebut. Kemudian jangan lupa diperhatikan cairannya juga, karena kalau kita hanya kasih obat demam tidak memperhatikan cairannya, seakan-akan demam, padahal si anak kita lagi kekurangan cairan.
tiap 4 jam boleh diberikan obat demamnya. Jadi kalau paracetamol itu boleh diberikan tiap 4 jam. Apabila kondisi terpaksa nih dok, dia masih demam 39, 2 jam lagi udah naik lagi nih 38 nih, ya boleh diberikan obat anti demam yang lainnya. Apabila anaknya masih bisa minum, ya diberikan lewat mulut. Ya, obatnya boleh diberikan lewat mulut saja. Tapi kalau anaknya itu nggak bisa minum, lagi ngantuk, lagi marah-marah, boleh yang diberikan lewat anus. Gitu. Cukup jelas sekali ya ayah bunda untuk penanganan ini. Jadi kalau misalnya 2 jam sudah mulai naik lagi, boleh dengan anti diuretik yang lain ya dok. Ya, Jika boleh. masih bisa minum, silakan dari oral, dari minum langsung sirupnya. Oke, yang keenam ya dok, dari akun Niken Pratiwi dok, mau tanya, anak kedua saya umur 2 bulan, kakaknya umur 12 bulan dok, ada riwayat kejang demam pada kakaknya nih dok. Jadi risiko untuk si adik ini ada kejang demam bagaimana dok? Ya, ini anak kembar yang tertunda ya, 2 bulan sama 12 bulan kan. Nah, itu jaraknya mepet banget. Jadi mungkin kakaknya ada risiko kejang demam karena pernah kejang demam karena dia usianya sudah di atas 6 bulan. Nah, untuk adiknya itu sangat mungkin terjadi kejang demam karena itu tadi bakat dari saluran listrik sistem saraf si anak tersebut yang mungkin ambang dayanya terhadap demam dia rendah gitu. Tapi ini tidak seumur hidup ya, harusnya dia di atas 5 tahun sudah tidak terjadi kejang demam lagi. Apabila masih terjadi kejang demam di atas 5 tahun, sebaiknya diperiksakan ke dokter saraf anak karena harus dicari tahu nih apa ada masalah dengan aktivitas listriknya, mungkin dengan EEG. Kemudian juga kalau bayi yang kejang kurang dari 6 bulan. Nah, kalau kurang dari 6 bulan sebaiknya ya segera diperiksakan karena biasanya bukan karena kejang demam biasa. Baik dokter, pertanyaan ke-7 nih dok, ini banyak banget dok. Kayak bunda nih tertarik banget nih sama tema ini, demam terus di masa pandemi kayak gini ya dok, jadi kan benar-benar was-was sekali. Untuk yang ke-7 dok, akun Yakni dokter, dalam masa pandemi ini obatnya tadi nih dok, obat apa saja nih yang harus disiapkan di rumah sama ayah bunda di rumah? Ya. Terima kasih Bunda Rahmi pertanyaannya. Untuk stok obat tentu saja tidak boleh banyak-banyak ya karena biasanya jadi mubazir nanti. Jadi yang jelas harus punya itu paracetamol. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan anak kita demam. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Nah paling apes kalau malam nih dok. Nah kan repot nih cari apotek di malam. Sebaiknya kalau paracetamol obat anti demam itu harus punya. Kemudian apabila anak kita memang alergian, boleh punya obat batuk, obat pilek yang terpisah gitu. Itu saja sih, sama mungkin multivitamin silahkan. Yang penting kan kita jaga kesehatan tubuh anak-anak kita dengan nutrisi yang cukup, dengan cairan. Kalau zaman sekarang dengan cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat lainnya ya. Karena seringkali demam itu justru karena batuk, saya batuk pilek lama ya dok, demam gitu. Karena jadi perlu juga ya dok obat batuk pilek itu sendiri. Silahkan. Iya dokter, untuk pertanyaan berikutnya dok dari akun Irawati, mau tanya dok, panas yang berapa hari nih? Ya tadi dokter bilang nih wajib dibawa ke rumah sakit dok. Kalau sudah naik turun seperti itu bagaimana dok? Terutama saat pandemi gini, jadi orang tuanya lebih khawatir dok. Ya pasti ya. Untuk Ibu Irawati mungkin tidak sendirian ya khawatir kalau anaknya demam di masa pandemi seperti ini. Yang jelas 3 hari pertama anaknya masih aktif, masih bisa makan, masih bisa minum. Ya sebaiknya mungkin di rumah saja dulu ya. Kita atasi obat demamnya, kemudian atasi penyakit lainnya juga. Nah kalau misalnya sudah 3 hari nih dok, nah kok masih demam aja ya? Sebaiknya diperiksakan ke dokter karena mungkin di situ butuh untuk pemeriksaan darah. Kira-kira ini infeksinya